Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darniati Jabarudin dengan NIM F2020200113. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul HKSA golongan antihistamin. Histamin berasal dari amina yang diproduksi oleh L-histidin dan di seluruh tubuh. Histamin mempengaruhi proliferasi sel, pertumbuhan, memodulasi inflamasi, dan berperan sebagai neurotransmitter. Dan histamin terdapat 4 reseptor, yaitu histamin 1, histamin 2, histamin 3, dan histamin. Kemudian gambar mekanisme antihistamin seperti yang dilihat pada slide gambarnya, yaitu histamin dikeluarkan dari sel mas, rangsangan alergen, dan alergen tersebut yaitu spora, debu sinar UV, cuaca, racun, deterjen, enzim proteolitik atau tripsin, zat warna, obat, dan mekanisme kerja obat antihistamin. Antihistamin bekerja dengan memblokir efek zat yang bernama histamin di tubuh. Histamin umum dilepaskan saat tubuh mendeteksi hal yang berbahaya seperti infeksi virus. Saat dilepaskan, pembuluh darah akan membesar dan kulit akan tampak membara. Struktur H1 antihistamin. Bagian etilema adalah struktur tulang punggung pertama. Dari sebagian besar antihistamin generasi pertama, HR, yaitu gugus aromatik dan atau heterosiklik, dan X yaitu keterkaitan seperti nitrogen, oksigen. Mekanisme kerja H1 antihistamin adalah obat yang secara reversibel mengikut dan menstabilkan reseptor H1 sehingga tetap dalam keadaan inaktif. Efeknya adalah menurunkan produksi sitokin proinflamasi, menurunkan ekstreksi CTM, menurunkan pelepasan mediator dari sel mas dan basofil, dan juga menurunkan kemotaksis dari eosinofil. H1 antihistamin yaitu dibagi menjadi 2 generasi, yaitu yang pertama, pada generasi pertama yaitu H1 antihistamin memiliki efek sedasi karena bersifat lipofilik, sedangkan pada generasi kedua ikatan pada reseptor bersifat non-kompetitif. Efek sedasi tidak kuat karena tidak terlalu lipofilik, berikatan secara selektif pada reseptor H1 dan lebih panjang dibanding dengan gen 1. Untuk indikasi dari H1 antihistamin yaitu yang pertama, akut urtikaria, kronik idiopatik urtikaria, atopik dermatitis, pruritus yang berasosiasi dengan kondisi lain, dan yang terakhir yaitu sistemik mastosit. Farmakokinetik dari H1 antihistamin pada generasi 1, efek terlihat setelah 30-60 menit pertama dan bertahan sampai 4-6 jam. Dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 di hepar dan diekskresikan lewat urin dalam bentuk glukosa. Pada generasi kedua, diadministrasi 1-2 kali sehari. Cetirizin mencapai konsentrasi puncak sekitar 1 jam setelah diadministrasi, dan loratadin memiliki waktu 8-24 jam tergantung dari fungsi hati. Resiko dan kontraindikasi dari H1 antihistamin. Untuk resikonya yaitu yang pertama, sejarah aritmia jantung, kehamilan trimester pertama, dan hipertrofi prostat. Dan untuk kontraindikasinya yaitu narogluokoma. Struktur golongan obat H1 antihistamin. Yang pertama yaitu turunan piperazin. Strukturnya dapat dilihat pada slide. Turunan ini mempunyai efek histamin sedang dengan awal kerja lambat dan sama kerjanya relatif panjang. Untuk hubungan struktur H1 antihistamin turunan piperazin yaitu homoklorsiklizin mempunyai spektrum kerja luas, merupakan antagonis yang kuat terhadap histamin serta dapat memblok kerja bradikin SRSA. Hidroksizin dapat menekan aktivitas tertentu
subkortikal sistem saraf pusat. Mekanismenya yaitu menekan pengeluaran mediator dari sel mas. Kedua yaitu turunan fenotiazin. Strukturnya dapat dilihat pada slide. Selain mempunyai efek antihistamin, golongan ini juga mempunyai aktivitas tranquilizer serta dapat mengadakan potensiasi dengan obat analgesik dan sedatif. Hubungan struktur antagonis H1 pada turunan fenotiazin yang pertama, prometazin merupakan histamin H1 dengan aktivitas cukupan dengan sama kerja panjang. Yang kedua yaitu metdilazin. Yang ketiga yaitu mequitazin, antagonis H1 yang kuat dengan masa kerja panjang dan digunakan untuk memperbaiki gejala alergi. Yang keempat yaitu oxomemazin, mekanisme kerjanya yaitu sama seperti mequitazin. Dan yang terakhir yaitu izotifen hidrogen fumarat, sering digunakan mekanisme kerja pada H2 antihistamin, yaitu berikatan dengan reseptor H2 di seluruh tubuh, termasuk sel epitel dan endotel. Dapat menyebabkan perubahan permeabilitas vaskular di kulit, pelepasan mediator inflamasi lokal, dan presentasi anti. Farmakokinetik dari H2 antihistamin, yaitu diserap di traktus digestivus, melalui metabolisme di hepar dan membuang melalui ginjal. Simetidin dirap sedikit di lambung dan lebih banyak di usus halus. Bersifat lipofilik dengan penetrasi terbatas ke daerah bull-brain barrier pada indikasi H2 antihistamin. Bersamaan dengan H1 antihistamin untuk kasus refraktori dari urtikaria kronis dan angiodema. Kombinasi dari H1 dan H2 reseptor antagonis berguna dalam mengurangi yang disebabkan oleh mastositosis sistemik pada urtikaria pigmentosa. Simetidin dosis tinggi dapat digunakan untuk pengobatan Furca vulgaris, reaksi obat dari H2 antihistamin. Simetidin meningkatkan level serum warfarin dan dapat meningkatkan risiko pendarahan. Juga berinteraksi dengan obat-obatan jantung seperti beta blocker, CA, channel blocker, amiodaron, dan antiritmics agens. Kontraindikasi pada pasien dengan dofetilid. Obat lain yang berinteraksi dengan simetidin adalah penitolin, beberapa benzodiazepin, metformin, sulfonilurea, dan hubungan struktur golongan obat antihistamin 2. Hubungan struktur dan aktivitas yaitu modifikasi pada cincin. Strukturnya dapat dilihat pada slide. Pada cincin imidazol dapat membentuk dua tautomer yaitu NH dan NH. Bentuk NH lebih dominan dan diperlukan untuk aktivitas antagonis H2 dan mempunyai aktivitas 5 kali lebih kuat dari modifikasi pada rantai samping. Strukturnya dapat dilihat pada slide. Untuk aktivitas optimal cincin harus berpisah dari gugus N oleh atom C atau ekivalennya. Pendekatan rantai dapat menurunkan aktivitas antagonis H2, sedangkan penambahan panjang pada metilen dapat meningkatkan histamin 2. Pergantian satu gugus metilen pada rantai samping dengan isoteriktioeter maka dapat meningkatkan aktivitas antagonis. Yang terakhir yaitu modifikasi pada gugus N. Penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin yang bersifat basa kuat maka akan menghasilkan efek antagonis H2 lemah dan masih bersifat parsial agonis. Penggantian gugus guanidin yang bermuatan positif dengan gugus tirurea yang tidak bermuatan atau tidak terionisasi pada pH tubuh dan bersifat polar serta masih membentuk ikatan hidrogen, maka akan menghasilkan efek agonis dan memberikan efek antagonis histamin 2 100 kali lebih
Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.